Sejahtera baik kita sini, perkenalkan kami dari Institut Teknologi Dell. Saat ini kami ingin mempresentasikan hasil inovasi kami, yaitu Safe Report, sistem pelaporan bahaya informasi berbasis web untuk membangun ekosistem H3 yang profesional, andal, dan kolaboratif. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dan saya sendiri 114230008 Ferdianti Penjeten dan teman saya 1S2303 Brescia Ladan. Yang dimana yang menjadi latar belakangnya itu dilihat dari kasus kecelakaan nasional pada tahun 2020 sebanyak 52.201. Ini meningkat dari tahun 2020 dan juga menjadi latar belakang, yaitu Jawa Timur sebagai posisi yang tertinggi dari di Indonesia. Dengan adanya ini, service versus kecelakaan fatal yaitu perbandingannya sebanyak 300 banding 1. Kendali sistem pelaporan saksinya yang pertama, pelaporan publik dan tanah yang enggan karena proses panjang dan yang kedua, tidak ada dokumentasi sistematis dan tidak tersimpan terpusat sulit dianalisis untuk pencegahan ke depan. Dan yang terakhir, minimnya transparansi, di mana kalau tidak tahu apakah laporannya ditindaklanjuti atau dimungkinkan motivasi. Sehingga kami berinovasi adanya solusi Safe Report, yang di mana platform laporan bahaya dan web yang identifikasi potensi bahaya, meningkatkan partisipasi pelapor, dan mendukung pengelolaan tiga berbasis data dapat diakses dari komputer platform tanpa instalasi aplikasi, yang dimana keunggulannya juga terkasih serta kolaborasi. Yang dimana fitur utama dari inovasi kami itu yaitu pendanaan, formulir digital, dashboard monitoring, klasifikasi risiko, analisis tren, notifikasi real time, serta progressive web aplikasi. Yang dimana formulir digital itu input lokasi, jenis bahaya, tingkat risiko, dan foto langsung dari proses. Serta nanti dashboardnya itu melampirkan secara real time status tidak lanjut dan statistik insiden. Klasifikasi risikonya itu ada tiga jenis, yaitu rendah, sedang, serta tinggi. Visualisasi pola tren periode untuk perencanaan ketiganya itu juga terdefinisi, serta notifikasi real-time terima alert saat pelaporan masuk, serta terutama pada risiko tinggi. Dan yang terakhir, seperti mobile app tanpa download, terdukung untuk offline. Yang dimana alur sistemnya itu ketika yang pertama bahaya ditemukan, kemudian dibukanya hasil set report, kemudian isi formulir, kemudian dikirim, serta nanti akan mendapatkan verifikasi petugas ketiga, serta menerima laporan pantau perkembangan secara transparan. Saat ini, kami akan melakukan demo aplikasi yang sudah kami buat. Nah, di sini sebelumnya kita akan login terlebih dahulu, di mana sebenarnya di sini bisa daftar. Kita akan daftar terlebih dahulu sebagai user atau sebagai karyawan, di mana kita buat saja nama lengkapnya itu ini, dan ini juga email juga dimasukin. Ini baca satu, ini juga baca. Terus kita buat untuk divisinya, contohnya itu humas, lalu nomor teleponnya itu 8 sampai kata sandinya contohnya Grace 1234 dan juga Grace 1234, dan kita buat akun. Maka di sini ada pop up-nya itu registrasi berhasil. Nah,
kita akan memasukkan email yang sudah tidak kita daftar sebelumnya itu Grace 1, email dengan kata sandi Grace 1234. Nah, di sini berikut adalah tampilan dashboard dari user apapun karyawan nantinya. Di sini ada menu beranda, ada laporan saya. Lalu di sini ada statistik 6 bulan terakhir. Kita akan mencoba terlebih dahulu untuk buat laporan baru. Contohnya di sini kita buat dari lokasi gudang dan kebakaran untuk jenis bahayanya kebakaran dan kita buat deskripsinya itu kebakaran terjadi diakibatkan oleh adanya eh, seorang karyawan yang tidak sengaja yang tidak sengaja menghidupkan menghidupkan lilin. Oke, untuk tanggal kejadiannya boleh kita setting. Kebetulan di sini tanggal 9, saya buat saja tanggal 9. Kita buat tingkat resikonya ini ada rendah, sedang, dan tinggi. Namun di sini kita buat saja untuk tinggi. Lalu kita klik untuk eh, fotonya kita pilih contohnya random saja. Namun saya pilih di sini salah satu foto yang ada pada galeri saya. Lalu kita kirim laporan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa laporan kita sudah terdata dengan nomor laporannya 001, tanggal kejadiannya, lokasi, jenis bahaya, risiko, status, dan aksi. Nah, untuk status ini akan diupdate nantinya oleh pihak admin, di mana kita akan login sebagai admin. Namun sebelumnya itu kita lihat dulu untuk bagian detail. Nah, untuk bagian detail ini kita bisa edit. Contohnya kita bisa edit contohnya tidak sengaja menghidupkan contohnya ini mancis. Nah, kita simpan perubahan, maka laporan berhasil diperbarui. Lalu kita bisa juga hapus, lalu kita bisa kembali ke tampilan ini. Eh, Nah, untuk status tadi di sini ada menunggu sudah ditindaklanjuti atau sudah selesai. Nah, berikut adalah untuk tampilan user. Kita akan bakal login sebagai admin. Kita logout terlebih dahulu. Di sini kami sudah membuat untuk adminnya itu akun adminnya itu emailnya demikian dan kata sandinya adalah password dan masuk. Nah, di sini adalah tampilan adminnya. Ada beberapa laporan. Kita coba update untuk laporan yang tadinya kita buat yaitu dari grade 1 yaitu di gudang jenis bahayanya kebakaran dan risikonya itu tinggi dan statusnya menunggu. Oke, kita langsung lihat detail. Nah, di detail ini admin akan memperbaharui statusnya itu diproses dalam tindakan apa selesai. Kita buat dalam tindakan eh, akan ditindaklanjuti oleh eh, damkar mungkin. Oke. Lalu di sini jenis tindakannya ada investigasi, tindakan korektif, tindakan preventif. Kita pilih investigasi, kita pilih catat investigasi atau tindakan korektif. Ini deskripsi tindakannya, contohnya itu memadamkan, memadamkan api secepat mungkin, cepat mungkin. Nah, kita tambahkan catatannya. Nah, setelah catatannya kita tambahkan, kita menunggu di sini. Catatan tindakan berhasil ditambahkan. Lalu di sini kita simpan statusnya yang tadinya dalam tindakan. Kita simpan statusnya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk laporan dari Grace 1 tadi, dia riwayat tindak lanjutnya itu ada statusnya diubah oleh admin, yaitu di sini dapat kita lihat untuk time-nya, lalu di sini tindakannya apa dan apa yang dilakukannya, gitu. Lalu kita coba kembali. Nah, di sini mengapa di sini merah? Karena di sini risikonya itu tinggi. Begitu juga dengan untuk bagian menunggu. Namun jika dia tinggi, namun statusnya itu dalam tindakan, maka dia akan putih.
Lalu di sini kita bisa filter sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu selain itu admin bisa melihat user siapa saja yang berhasil login ke user mana saja yang berhasil login eh, ke website kita gitu. Tadi ada grade 1, ada juga ini yang sudah sebelum-sebelumnya dan kita bisa di sini menetapkan si user itu bakal jadi admin atau kita bisa hapus gitu. Lalu kita kembali ke dashboard. Nah, di sini ada tren laporan 6 bulan terakhir. Ada di Maret, ada di April. Di April kebetulan ada 2. Di sini juga tampil secara real time, yaitu total laporan, status yang menunggu 1, diproses 0, tindakan 2 yang selesai 0, dan resikonya yang tinggi 1. Nah, untuk laporan-laporan terbaru dapat kita lihat pada bagian bawah tersebut. Nah, berikut demikian untuk tampilan dari admin. Oke, kita lanjut kepada slide. Nah, adapun implementasi atau strategi penerapan bertahap, yang pertama pengembangan prototipe, membangun antarmuka dan fitur utama, dilanjutkan pengujian fungsional sistem. Yang kedua ada pilot project, yaitu uji coba terbatas di 1 unit kerja untuk identifikasi kendala sebelum penerapan penuh. Yang ketiga ada sosialisasi dan pelatihan, pembekalan seluruh pengguna mengenai cara penggunaan dan manfaat sistem. Yang keempat ada implementasi penuh, penerapan di seluruh unit kerja dengan pemantauan intensif pada fase awal. Yang kelima ada evaluasi berkala, di mana penilaian efektivitas sistem secara rutin sebagai dasar penyempurnaan berkelanjutan. Adapun dampak dan efektivitas, yang pertama bukti empiris, di mana studi di PTS mencatat lonjakan dari 0 menjadi 135 laporan NIRMIS dalam setahun setelah implementasi sistem digital. Ada deteksi dini lebih baik, laporan NIRMIS lebih banyak dan berkualitas sehingga bahaya terdeteksi sebelum terjadi kecelakaan yang lebih parah lagi. Lalu ada respon lebih cepat, yaitu notifikasi real time. Petugas K3 merespon risiko tinggi dengan segera. Lalu ada budaya K3 proaktif, sistem transparan dan bekerja merasa laporan ditindaklanjuti, yaitu partisipasi meningkat. Lalu ada data berbasis bukti, basis data terstruktur, perencanaan kebijakan K3 lebih efektif di tingkat organisasi dan regional. Lalu ada roadmap pengembangan, yaitu visi jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek, penguatan fitur PWA dan dukung mode offline. Yang kedua ada pelatihan pengguna dan sosialisasi manfaat NIRMIS reporting. Lalu ada jangka menengah, yaitu integrasi AI NLP untuk klasifikasi resiko otomatis. Lalu ada penambahan heat map lokasi bahaya berbasis akumulasi data. Lalu ada jangka panjang, ada integrasi sensor IoT untuk pemantauan real-time lingkungan kerja, dan ada standarisasi dan adopsi sebagai sistem pelaporan digital resmi SMK 3. Nah, dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, Safe Report menjawab rendahnya partisipasi pelaporan, lemahnya dokumentasi, dan kurangnya transparansi tindak lanjut K3, eh, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Menargetkan lapisan NIRMIS dalam Heinrich Triangle, titik pencegahan paling efektif dan paling bisa dicegah. Selaras sempurna dengan tema bulan K3 2026, yaitu profesional, andal, dan kolaboratif melalui teknologi digital inklusif. Lalu yang terakhir berpotensi jadi sistem pelaporan K3 digital standar yang didorong DK3P Jawa Timur dan Disnaker Nasional, di mana bersama Safe Report mari wujudkan ekosistem K3 yang profesional, andal, dan kolaboratif. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.